Jenazah gadis berusia 7 tahun yang meninggal dunia di tangan orang tuanya dan disimpan di dalam kamar selama 4 bulan akhirnya dimakamkan. Sementara warga di sekitar pemukiman dan keluarganya tidak curiga jenazah korban selama ini disembunyikan di dalam kamar rumahnya. Diantar oleh mobil jenazah RSUD Joyonegoro, jenazah Aisyah Latufatul, gadis kecil berusia 7 tahun ini disemayamkan di Masjid Dusun Aponan Desa Bejen, Kecamatan Bejen Temanggung. Usai disolatkan, korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Pemakaman diiringi oleh puluhan warga dan keluarga besar korban. Para kerabat dan juga tetangga korban mengaku selama ini tidak menaruh curiga jika orang tua Aisyah menyimpan korban di dalam rumah. Setiap kali warga bertanya terkait keberadaan korban, pasangan Marsidi dan Suwartina selalu menjawab jika korban tengah berada di rumah kakeknya yang berada di desa lain. Namun kecurigaan warga akhirnya muncul ketika kakek korban, Sutarmo, mendatangi rumah tersebut dan menanyakan keberadaan korban. Warga mendatangi rumah korban akhirnya menemukan bahwa korban telah meninggal dunia di dalam kamarnya tanpa dimakamkan. Temuan korban kemudian dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke polisi. Ada tanda-tanda mencurigakan? Nggak ada ya? Biasa, cuman pintu itu selalu tertutup gitu. Cuman nggak ada. Sama saya aja juga biasa, saya berarti ya, ngobrol biasa, ketemu biasa, kadang-kadang ngobrol kok bareng. Walau menyangka nggak Pak kalau itu tuh Pak Marsudi kok sampai tega seperti itu? Nggak menyangka. Bener-bener saya nggak menyangka. Kok setik, kalau memang bener-bener setik kayak itu, saya nggak menyangka. Diduga korban telah meninggal dunia 4 bulan lalu. Sementara kedua orang tua korban dan 2 orang temannya kini telah ditangkap polisi. Bagaimana kita melihat kasus ini dari kajian antropologis? Kita bergabung dengan antropolog dari UGM, Profesor Hedi Sri Ahimsa Putra. Pak Hedi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Kalau lihat kasus ini Pak Hedi, apakah ini kasus kriminal atau fenomena sosial? Kalau dari sudut pandang antropologi tentu ini fenomena sosial, Pak. Ya, kecuali kalau memang nanti akan ada bukti tindakan kejahatan itu. Tapi kalau melihat situasinya seperti ini ya, ini sebuah fenomena sosial di mana mungkin kita yang terbiasa memakamkan jenazah dan sebagainya melihat peristiwa ini menjadi syok begitu ya. Tapi lagi-lagi ini lebih pada persoalan bagaimana cara memandang kita atas peristiwa ini, dan ini sudut pandangnya bisa berbeda-beda. Nah, saya dari sudut pandang antropologi tentu saja ini bisa melihat sebagai fenomena sosial, fenomena kebudayaan. Oke, gitu, Mas. Fenomena kebudayaan. Apakah ada sekelompok orang yang masih mempercayai hal-hal mistis untuk mengatasi sebuah persoalan? Oh, bukan hanya sekelompok. Kalau di Indonesia ini banyak sekali. Karena masyarakat kita itu pola pikirnya masih begitu. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang antropologi, melihat pola pikir manusia, ketika menghadapi masalah, maka paling tidak ada 4 pola pikir yang muncul. Ya, apakah kita menyelesaikan dengan dalam tanda petik common sense, ya, akal sehat biasa, ya, seperti yang kita ketahui sehari-hari, atau kemudian kita masuk ke dunia magi, ya, atau masuk ke dunia agama, religi, atau masuk ke dunia science. Sebenarnya itu, Mas. Jadi ada common sense, ada science, ada magi, ada religi. Nah, tergantung kita dalam masyarakat kita itu berada di titik yang mana, berada dalam posisi yang mana. Sebenarnya itu, Mas. Tapi pola pikirnya paling tidak ada 4 itu yang bisa digunakan. Kalau melihat suasana desa tersebut, tadi kita lihat rumahnya, kalau dari segi ekonomi sebenarnya lumayan berada. Kalau dari 4 kajian yang Profesor sampaikan tadi, kasus ini masuk di mana, Prof? Kalau ini sebetulnya memerlukan memerlukan data lebih banyak, Mas. Ya, saya sebetulnya tidak bisa langsung menjawab gitu kan, karena saya tidak punya data tentang mengapa anak ini dibiarkan di situ dan kemudian bagaimana orang tuanya dan sebagainya ini. Nah, data-data ini harus muncul dulu gitu ya. Tapi kalau saya melihat dengan kacamata seperti ini, ya ini masih termasuk pada
yang common sense gitu, atau ke arah yang magi ya. Tapi lagi-lagi saya hanya bisa berani mengatakan itu sangat tergantung pada data yang kemudian akan kita peroleh lebih lanjut kalau nanti kita punya informasi mengenai itu, Mas. Oke, kalau kita lihat kasusnya Prof, anak ini nakal, lalu kemudian ada dukun yang datang bilang ini nakalnya karena dia dipengaruhi oleh genderuwo. Semudah itukah kemudian orang percaya bahwa anak ini harus diruat dengan cara-cara yang bisa membunuh anak tersebut? Nah, kalau itu jelas pola berpikir yang magi tadi, Mas. Madi, ya. Jadi bukan religion, bukan common sense ya, bukan science juga ya. Jadi termasuk yang magi tadi. Nah, di situ memang dalam dunia pikir magi ini kita punya kepercayaan berhubungan dengan makhluk-makhluk yang gaib. Agama pun juga begitu, hanya ada perbedaan, ya kan? Kalau dalam agama itu kita pasrah total gitu, tapi kalau dalam magi ini kita ada punya usaha untuk menguasai pihak yang lain untuk membantu kita gitu. Nah ini yang saya kira membedakannya. Jadi kalau tadi soal gendro dan dukun dan sebagainya jelas itu dunia magi, Mas. Oke. Lalu kemudian meninggal dunia dan dibiarkan selama 4 bulan. Mungkin kalau orang kakeknya tidak datang ke sana bisa lebih lama lagi di sana. Kalau ini gimana, Prof? Sebetulnya kalau tradisi mendiamkan jenazah itu tidak aneh di Indonesia, Mas. Iya. Ya kan? Kita punya tradisi suku bangsa tertentu yang menyimpan jenazah lama, nggak ada masalah, ya kan? Di Toraja tradisi manenek itu, ya itu jenazahnya diberi pakaian baru lagi dan nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Nah, masalahnya adalah bahwa kita punya pola pikir yang lain, gitu kan? Sehingga hal begini menjadi aneh. Iya. Gitu. Tapi buat ketika ini masuk dalam dunia yang lain mungkin dianggap biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Kalau di Jadi kawasan sangat tergantung pada cara pandang kita. Iya. Kalau di Temanggung atau di kawasan tempat kejadian ini terjadi ini, tentu saja ada nggak Prof yang model-model seperti itu? Saya kira tidak. Kalau dalam masyarakat Jawa kita tidak mengenal itu ya. Jadi karena itu terjadi dalam tanda petik kegaduhan kan gitu ya. Karena dianggap tidak biasa kan gitu. Tapi kalau dalam masyarakat yang sudah terbiasa menyimpan jenazah, nggak ada masalah itu, Mas. Ya kan. Jadi yang lebih penting lagi kemudian yang perlu diteliti adalah mengapa anak ini meninggal kan gitu. Apakah karena kejahatan tertentu atau karena yang lain, itu yang saya kira lebih penting. Baik, Prof, bagaimana cara kita memupus ketergantungan atau kepercayaan yang sangat tinggi warga kepada praktek perdukunan seperti ini? Tentu saja dengan menguatkan pola berpikir alternatifnya, yaitu kalau tidak agama, ya ilmu pengetahuan, Mas. Jadi hanya itu solusinya, diperkuat agamanya atau diperkuat ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan. Berarti melalui pendidikan. Itu kuncinya di pendidikan agama maupun di sosial, Prof ya. Baik, Prof Hedi Sri Ahim Saputra, antropolog dari UGM. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam, Prof. Sama-sama. Selamat malam. 3 buaya muara sepanjang 2 meter memasuki pemukiman warga. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.